Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan. Baiklah anak-anak ibu, pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di tema 2, subtemanya juga udah sampai di subtema 2, dan kita mulai di pembelajaran pertama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya nak ya, agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan tertanam sampai seumur hidup. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini yaitu yang pertama, dengan dibimbing melalui WA, anak-anak bisa membaca teks pertemuan Surabaya dan kalian bisa menemukan informasi penting menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan teks, kalian juga bisa menuliskan 4 ciri-ciri kalimat efektif dengan benar. Dan yang terakhir, melalui video pembelajaran ini, kalian bisa membandingkan ciri khusus beberapa hewan dengan benar. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu mencari informasi penting. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mencari informasi penting. Intinya, untuk mendapatkan informasi penting, kita perlu membuat kalimat tanya dengan cara kita buat kalimat tanya tersebut dengan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kenapa kita membuat kalimat tanya? Karena dengan kalimat tanya tersebut kita akan menemukan jawaban, dan jawaban tersebut akhirnya akan menjadi sebuah informasi penting ya nak ya. Tidak lupa, kalimat tanya tersebut kita tuangkan di peta konsepnya ya. Jadi nanti ada peta konsep yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, dan hari ini kita juga mempelajari cara membuat peta konsepnya. Nah, ini adalah peta konsep untuk pertempuran Surabaya. Ada kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Untuk membuat kalimat tanya, kita lihat dari teksnya yang ini ya nak. Teks pertempuran Surabaya ada di buku tema 2 halaman 45. Kita mulai dari paragraf pertama. Jadi, jika kita lihat di sini teksnya, kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata kapan. Karena di sini ada tanggal waktu ya, ada tanggal 25 Oktober, ada tanggal 27 sampai 30 Oktober. Dan di sini juga kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata siapa, karena di sini ada nama. Contoh, siapa pemimpin tentara sekutu yang menyerang Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1945? Ya, jadi kita buat pertanyaannya dengan kata siapa, dan jawabannya adalah Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian kita juga bisa membuat pertanyaan yang kedua itu dengan kata kapan. Kapan terjadinya kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Dan jawabannya adalah 27 hingga 30 Oktober 1945. Untuk paragraf 2 kita bisa membuat kalimat tanya, yaitu apa yang terjadi pada pemimpin pasukan sekutu tersebut. Dan jawabannya adalah pemimpin sekutu Brigadir Jenderal Malabi terbunuh ya. Paragraf 3 kita bisa membuat kalimat tanya ya, kita bisa mencari informasi penting dengan kata kapan dan apa ya. Di sini kita buat misalnya ya, kapan ultimatum dikeluarkan? Nah, jawabannya adalah 9 November 1945. Dan yang satunya, apa bunyi ultimatum tersebut? Nah, dan jawabannya adalah semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Di paragraf 4 kita bisa membuat kalimat tanya. Contoh nih satu ya. Mengapa terjadi pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945?
Dan jawabannya karena rakyat Indonesia itu menolak adanya ultimatum tersebut ya. Untuk menulis kalimat tanya agar kita bisa mendapatkan informasi penting, kita harus menulisnya dengan kalimat bahasa Indonesia yang efektif. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, ada subjeknya, ada predikatnya ya. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ingat, namanya kalimat efektif itu ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangannya ya. Tidak asal membuat aja. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menulisnya pun harus tepat, mana yang menggunakan huruf besar dan mana yang menggunakan huruf kecil ya. Jangan semuanya ditulis huruf besar, padahal itu bukan untuk digunakan pada huruf besar. Materi yang berikutnya adalah tentang ciri khusus hewan. Jadi anak-anak bisa lihat di sini ada 4 jenis hewan, ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Di mana setiap hewan tersebut memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Dan ciri khususnya itu memiliki tujuan juga yang berbeda ya. Ada yang digunakan untuk melindungi dirinya dan ada juga yang digunakan untuk bertahan hidup ya. Sekarang kita bahas ya. Nah, anak-anak kan tahu tuh ayam bentuknya seperti apa, bebek juga tahu kan. Kalian bisa lihat bahwa dari struktur fisiknya aja, hewan ayam dan bebek itu berbeda ya. Ayam kakinya itu ada kukunya panjang, sedangkan bebek nggak ada. Kemudian untuk bentuk paruhnya ayam dan bebek aja berbeda. Bebek terbiasa makan di tempat-tempat yang becek-becek ya. Dia seperti sudu bentuk paruhnya, sedangkan hewan ayam enggak. Ayam itu agak paruhnya agak lancip. Jadi bentuk fisik si paruh ayam dan bebek ini udah berbeda. Ini punya tujuannya yang khusus juga, yaitu biar bisa mendapatkan makanannya ya. Kakinya juga sih. Ayam ini kan kakinya itu kan digunakan untuk mencekeri tanah ya, karena ketika dicekeri dia mungkin mendapatkan cacing, nah dari situ dia bisa makan. Nah kalau bebek itu bentuk kakinya itu berselaput, digunakan dia untuk berenang ya. Jadi kalian jangan heran kalau bisa melihatkan bebek itu sedang berenang-renang ya. Selain itu, bebek itu bulunya itu ditutupi dengan lapisan lilin. Jadi ketika dia berenang, dia nggak takut basah ya. Dia juga nggak akan kedinginan karena dilapisi lilin. Jadi ketika dia naik dari air, dia tinggal mengibaskan aja dan airnya langsung hilang ya. Jadi dia nggak takut basah. Tapi habitat ayam dan bebek sama-sama di darat ya, bukan di air. Nah, bagaimana dengan ikan? Ikan ini hidupnya di air dan ciri khususnya dia memiliki sirip ya. Terus untuk apa siripnya? Untuk membantu dia bergerak. Kemudian dia insang yang berbeda dengan hewan yang lainnya. Ayam dan bebek ini bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan dia menggunakan insang ya. Nah, itu juga merupakan ciri khusus mereka. Kemudian yang terakhir ada cicak. Cicak adalah hewan yang habitatnya di darat ya, nggak di air. Nah, cicak ini mempunyai ciri khusus yaitu dia memiliki lidah yang panjang. Untuk apa? Untuk nangkap mangsanya. Kemudian dia juga bisa berjalan di dinding. Karena apa? Karena dia memiliki lapisan perekat pada ujung telapak kakinya. Jadi ketika dia berjalan di dinding, dia bisa mengontrol berapa banyak lem yang harus dia keluarkan agar dia tidak terjatuh dari dinding ya. Terus satu lagi dia juga punya kemampuan autotomi. Apa itu kemampuan autotomi? Yaitu kemampuan untuk memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Jadi kalau dia lagi dikejar-kejar musuh, dia tinggal putuskan aja ekornya. Maka si musuh akan terkecoh. Nah, bagaimana si cicak ini ngerasa sakit? Enggak. Terus ekornya gimana? Tumbuh lagi? Pasti tumbuh lagi. Jadi kalian jangan heran jika melihat cicak yang ekornya kok pendek-pendek. Nah, itu dikarenakan dia baru saja melakukan autotomi. Sekian pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.